Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak semuanya. Sudah ada yang kenal sama saya belum? Perkenalkan, nama saya adalah Gundala. Saya adalah pahlawan asli dari Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak anak-anak semua untuk belajar. Saya akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 2, sub tema 3, dan pembelajaran 1. Sudah siap ya anak ya? Yuk, simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya kabut asap dan cara menanganinya. Anak-anak, pernahkah kalian pengap karena asap yang begitu pekat sampai kalian semua sulit untuk bernafas? Contoh yang paling mudah dan sering kita temui ketika ada orang yang dengan sembarangan membakar sampah di pinggir jalan. Asap dari hasil pembakaran sampah itu akan membuat pengap bagi siapa saja yang lewat dan merasakan pekatnya asap yang begitu berbahaya itu. Nah anak-anak, perhatikan gambarnya. Ada dua orang yang sedang menaiki sepeda motor, itu padahal tidak malam itu. Tetapi suasananya sangat susah untuk melihat ke depan, jarak pandangnya sangat terbatas. Itu karena daerah tersebut sudah penuh dengan kabut asap. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Zat-zat tersebut sangat berbahaya bagi tubuh kita. Anak-anak, kali ini Gundala akan menjelaskan tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, pada hidung, dan tentunya pada tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Bahaya yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya, seperti bronkitis yang sudah kronis. Bahaya yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Bahaya kabut asap yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Bahaya kabut asap yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Bahaya yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutupi. Bahaya yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan, sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau yang disingkat dengan ISPA akan mudah terjadi. Itulah 9 bahaya kabut asap bagi kesehatan, khususnya bagi kita sebagai manusia. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita harus melindungi diri dari kabut asap. Simak baik-baik. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Ketiga, minumlah air putih lebih banyak
dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup sehat atau PHBS seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, dan jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok. Terakhir, istirahatlah dengan cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Itulah dia 8 cara kita untuk melindungi diri dari bahaya kabut asap. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang membuat kalimat tanya yang jawabannya ada di teks kabut asap ini. Masih ingat cara membuat kalimat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita simak. Di sini, Gundala akan menunjukkan beberapa contoh pertanyaan yang jawabannya sudah terdapat di teks. Dari pertanyaan, kita dapat menggali informasi dari teks bacaan yang sudah tertera di situ. Baik anak-anak, mari kita ikuti. Kata tanya apa? Contoh pertanyaannya adalah, apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Di sini Bapak contohkan, ada contoh yang lain. Misalkan pertanyaan, apa saja zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran? Apa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran? Dan 2 contoh yang lain. Silakan anak-anak, kalian bisa ikut membuat pertanyaan dengan kata tanya apa yang jawabannya sudah terdapat di teks yang sudah disediakan. Berikutnya, contoh pertanyaan dengan kata tanya siapa dan jawabannya yang sudah terdapat di teks. Siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Jawabannya adalah pemerintah. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Contoh kedua, siapa yang kesehatannya dapat terganggu akibat kabut asap? Jawabannya, kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang. Anak-anak semua bisa perhatikan contoh yang lain dari contoh 3 sampai nomor 5. Anak-anak juga bisa membuat kata tanya atau pertanyaan dengan kata tanya siapa yang jawabannya terdapat pada teks yang sudah disediakan. Berikutnya, kata tanya di mana yang menanyakan tempat. Contoh soal atau pertanyaan nomor 1. Di mana indeks pencemaran udara sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Jawabannya adalah indeks pencemaran udara sudah sangat tinggi atau tidak sehat di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Contoh yang kedua, di mana kita harus selalu memakai masker? Jawabannya adalah kita harus selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Itu 2 contoh yang dapat Gundala sampaikan. Silakan anak-anak bisa menyimak contoh berikutnya. Bisa juga membuat contoh pertanyaan dari kata tanya di mana. Ingat, jawabannya adalah mengenai tempat. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan kata tanya bagaimana. Contoh pertanyaannya, bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap? Jawabannya adalah usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap dengan berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Contoh kedua, bagaimana indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya? Jawabannya adalah indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang,
dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Anak-anak bisa melanjutkan untuk memahami kalimat pertanyaan dari kata tanya bagaimana, yang tentunya jawabannya sudah terdapat dalam teks yang disediakan. Silakan anak-anak juga bisa berkreasi, membuat pertanyaan lain dengan kata tanya bagaimana, yang jawabannya sudah terdapat di teks. Berikutnya, atau yang terakhir, adalah kata tanya mengapa. Contoh pertanyaannya, mengapa terjadi bencana kabut asap? Jawabannya, bencana kabut asap terjadi karena kebakaran lahan dan hutan. Contoh kedua, mengapa indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Jawabannya, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel yang halus hasil kebakaran seperti jelaga. Anak-anak bisa melanjutkan untuk memahami dan membaca tentang pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa yang jawabannya terdapat dalam teks. Nah, demikian anak-anak semua pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi bersama saya, Gundala, pahlawan asli Indonesia. Batman, Superman, Spiderman itu adalah dari luar negeri. Yang asli atau ori dari Indonesia adalah saya, Gundala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.